Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Bella Adelia, NRP 016 dari kelas 3D4 LKA. Di sini saya mengambil judul pemodelan komputasi dengan metode Runge-Kutta Orde 4 untuk menghitung proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Untuk latar belakang masalahnya, pemodelan komputasi dengan metode Runge-Kutta Orde 4 digunakan untuk memodelkan dan membuktikan bahwa pengisian dan pengosongan kapasitor merupakan fungsi dari eksponen terhadap waktu serta menguji keakuratannya. Kapasitor sendiri merupakan salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyimpan cadangan energi ketika suatu rangkaian elektronika terputus secara tiba-tiba. Hal tersebut karena adanya arus transien atau arus sementara pada kapasitor. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik seperti udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Kapasitansi kapasitor adalah seberapa banyak sebuah kapasitor dapat menampung muatan dengan rumusnya, yaitu C sama dengan Q per V atau E0 dikali A per J. Dengan C sendiri adalah kapasitansi dengan satuan farad, Q adalah jumlah muatan dengan satuan kolom, V adalah tegangan dengan satuan volt, A adalah luas penampang dengan satuan M kuadrat, D adalah jarak antar plat dengan satuan meter, dan E0 adalah permitivitas ruang hampa dengan ketentuan nilainya yaitu sebesar 8,85 dikali 10 pangkat min 12 farad per meter. Pengisian kapasitor dilakukan dengan cara menghubungkan kapasitor pada sebuah sumber tegangan atau baterai melalui suatu hambatan dalam waktu tertentu. Proses pengosongan kapasitor dapat terjadi apabila kedua kakinya terhubung, baik melalui hambatan maupun tidak. Namun, proses pengosongan akan semakin cepat apabila kedua kakinya dihubungkan secara langsung. Untuk metode yang digunakan sendiri di sini terdapat dua buah proses. Proses yang pertama adalah pengisian kapasitor, yang mana digunakan metode eksaknya yaitu tegangan kapasitor dengan satuan waktu sama dengan E dikali 1 dikurang E pangkat negatif T per RC. Kemudian untuk metode Runge-Kutta yang digunakan, ini kondisi awalnya diberi waktu sama dengan 0, sehingga Q-nya 0. Lalu dimisalkan A sama dengan E per R dan B sama dengan 1 per RC. Sehingga fungsi QI-nya adalah A dikurang dengan B dikali QI. Untuk K1 yaitu F dikali QI, sehingga A dikurang B dikali QI. Untuk K2 adalah F dikali QI ditambah K1 per 2, sehingga A dikurang B dikali QI plus K1 per 2. Untuk K3, F dikali QI plus K2 per 2, dan didapati A dikurang B dikali QI plus K2 per 2. Dan yang terakhir untuk keempat, yaitu F dikali QI plus K3, sehingga didapat A dikurang B dikali QI plus K3. Untuk QI plus satunya yaitu QI ditambah 1 per 6 dikali K1 ditambah 2K2 ditambah dengan 2K3 ditambah dengan K4 dan dikali dengan H. Sedangkan untuk VI plus satunya yaitu QI plus 1 ditambah dengan C. Untuk proses yang kedua yaitu pengosongan kapasitor. Yang pertama digunakan metode eksaknya yaitu dengan rumus tegangan kapasitor dengan satuan waktunya yaitu VCO dikali E pangkat negatif T per RC. Kemudian untuk metode Runge-Kuttanya dengan kondisi awalnya T sama dengan 0, sehingga Q-nya adalah QC pada proses pengisian. Sehingga dimisalkan A sama dengan E per R dan B sama dengan 1 per RC. Maka fungsi Q1-nya adalah negatif B dikali QI. Untuk K1 yaitu F QI, sehingga nilainya adalah negatif B dikali QI. Untuk K2, F dikali dengan QI plus K1 per 2, sehingga didapati negatif B dikali dengan QI plus K1 per 2. Untuk K3, F dikali QI plus K2 per 2, sehingga didapat negatif B dikali QI plus K2 per 2. Dan untuk keempat, yaitu F dikali QI plus K3, dan didapati negatif B dikali dengan QI plus K3. Untuk QI plus satunya sendiri, yaitu QI ditambah 1 per 6 dikali K1 plus K2 plus 2K2 plus 2K3 plus K4 dikali H. Dan untuk VI plus satunya adalah QI plus 1 dibagi dengan C.
Berikutnya adalah hasil dan pembahasan, yang mana di sini dilakukan 2 kali simulasi. Untuk simulasi pertama digunakan E sebesar 12 volt, C-nya sebesar 5 dikali 10 pangkat 5 farad, R-nya digunakan 5 dikali 10 pangkat 5 ohm, dan hanya digunakan sebesar 0,1. Untuk proses pengisiannya sendiri didapati hasil sebagai berikut, yang mana ini adalah waktunya, yang mana digunakan tentang waktu dari 0 sampai 5. Kemudian ini data K1, ini data K2, data K3, dan ini data K4. Kemudian ini adalah tegangan total berdasarkan metode Runge-Kutta yang menggunakan data dari keempat data ini, sehingga dihasilkan data sebagai berikut. Dan untuk tegangan eksak ini adalah perhitungan secara teorinya, yang mana di sini dapat dilihat bahwasanya hasil dari penggunaan metode Runge-Kutta maupun dari penggunaan metode eksak didapati hasil yang sama dan dihasilkan error yang keseluruhannya memiliki nilai error sebesar 0%. Dan dari data ini didapati bahwasanya untuk waktu 0 sampai 5 second didapati data yang sangat signifikan dengan kenaikannya itu 0 sampai 10,376 volt, yang mana di sini berarti kapasitor terisi penuh atau terisi maksimal dengan kapasitas kapasitornya yaitu 5 dikali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian yang kedua adalah proses pengosongan. Di sini hasil tegangan totalnya secara metode Runge-Kutta didapati hasil sebagai berikut dan eksaknya sebagai berikut. Kemudian di sini terdapat sedikit perbedaan antara kedua nilai yang dihasilkan dan didapati error yang relatif kecil. Kemudian di sini terdapat grafik yang dihasilkan dari data yang didapat, yang mana yang pada bagian kiri ini merupakan grafik dari proses pengisian kapasitor, yang mana di sini membuktikan bahwasanya pengisian kapasitor bergantung pada kontinuitas waktu, sehingga semakin lama waktunya maka nanti pengisiannya akan semakin maksimal. Kemudian untuk grafik pengosongannya sendiri juga didapati hasil bahwasanya semakin lama waktunya nanti tegangan yang terdapat pada kapasitor itu juga akan semakin habis, sehingga grafik pengisian merupakan kebalikan dari grafik pengosongan. Berikutnya adalah simulasi kedua, yang mana digunakan E atau tegangan inputnya sebesar 12 volt, C-nya sebesar 20 dikali 10 pangkat min 6 farad, resistornya atau hambatannya sebesar 5 dikali 10 pangkat 5 ohm, dan hanya sebesar 0,1. Lalu untuk proses pengisiannya didapati data sebagai berikut, yang mana sama seperti percobaan yang pertama atau simulasi yang pertama, yaitu didapati error yang keseluruhan dari waktu 0 sampai 5 second didapati error sebesar 0. Kemudian didapati data yang berbeda untuk perbandingan simulasi yang pertama dan kedua, yaitu pada pengisian kapasitor 5 dikali 10 pangkat min 6 farad, maksimum tegangannya sebesar 10,376 volt. Sedangkan untuk yang simulasi kedua, yaitu dengan kapasitor 20 dikali 10 pangkat min 6 farad, didapat tegangan kapasitor maksimumnya itu sebesar 4.722 volt. Sebesar 4,722 volt. Di sini dapat disimpulkan bahwa nilai kapasitor semakin besar, maka tegangan yang dihasilkan menjadi lebih kecil dibanding memakai kapasitor bernilai lebih kecil, karena dibutuhkan fungsi eksponensial waktu yang lebih lama lagi untuk mengisi kapasitor tersebut. Untuk yang kedua di sini adalah proses pengosongannya, yang mana ini sama seperti simulasi yang pertama, bahwa pada proses pengosongan didapati nilai error yang relatif kecil. Untuk simulasi yang pertama dengan kapasitor 5 dikali 10 pangkat min 6 farad, pengosongannya lebih cepat dibandingkan dengan kapasitor yang kedua ini, yaitu sebesar 20 dikali 10 pangkat min 6 farad. Hal tersebut disebabkan karena kapasitor pada percobaan kedua lebih besar dibandingkan kapasitor pada percobaan yang pertama,
sehingga proses pengosongan juga bergantung pada nilai kapasitor. Semakin besar nilai kapasitor, maka semakin lama pengosongan kapasitor. Begitu juga sebaliknya. Di sini adalah kurva dari pengisian kapasitor, yaitu sama seperti simulasi yang pertama, bahwasanya semakin lama waktu, maka proses pengisian kapasitornya akan semakin mencapai maksimumnya. Dan sedangkan untuk proses pengosongan kapasitor dihasilkan grafik yang semakin kecil tegangannya membutuhkan waktu yang semakin lama juga. Sehingga dapat disimpulkan dari data perhitungan dibuktikan bahwa pengisian dan pengosongan kapasitor merupakan fungsi eksponen yang bergantung waktu. Kemudian juga dihasilkan hubungan dari variabel yang terkait, yaitu tegangan input, kapasitor, dan nilai resistor akan berpengaruh terhadap waktu proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Kemudian secara umum juga telah diperoleh gambaran hasil perhitungan dengan metode Runge-Kutta yang sesuai dengan hasil teori dan solusi eksak, sehingga metode Runge-Kutta orde 4 cocok digunakan untuk menyelesaikan kasus pengisian dan pengosongan kapasitor. Sekian presentasi dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.